Oke. Mohon izin Pak Gede, Ya, bagaimana Ibu. kalau kita mulai? Boleh, siap. Oh, siap. Di, Apa di, share screen langsung aja sudah? ditampilin Bu yang itunya. Dari satu-satu mulai aja tampilin. Oh, siap. Jadi teman-teman juga sudah siap semua Pak di laptop masing-masing. Baik Pak, saya izin dimulai Pak. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang Pak Gede. Selamat siang Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya buat Pak Gede. Ini yang kedua kalinya meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak untuk membimbing kembali kami Pak. Yang kemarin offline, sekarang kita beralih ke Simponi, yaitu pengisian pipe secara online. Saya pikir tidak usah kita berpanjang-panjang Pak Gede, kita langsung ke teknis saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join untuk pengisian bimbingan teknis pipe pada hari ini. Jadi kami rencanakan Pak, setelah bimbingan ini kami akan segera mengisi di Simponi. Kemudian apabila mungkin kami ada kendala, nanti kami akan komunikasi kembali ke Pak Gede. Siap. Kalau begitu Pak, dengan ini saya silakan kepada Pak Gede. Silakan Pak Gede. Iya, Bu. Langsung aja ditampilkan yang mulai dari satu-satu Bu ya. Wah, maaf minta izin saya Pak Sunan ya pun. Halo Sunan. Halo. Woi. Aha. Ya. Ya. Betul penghargaan ya. Sertifikat itu di 16. 16 sertifikat, 115 diklat teknik, 16 sertifikat. Jadi sertifikat diklat yang diikuti, kemudian ada pengujian, dapat sertifikat. Nah itu dicantumkan di 16. Kalau penghargaan lain, penghargaan itu hanya misalnya penghargaan loyalitas, bekerja 10 tahun, kerja 20 tahun, dapat penghargaan khusus, yaitu di 14, W1 aja. Ya. Oke, itu kembali ke versi lama aja. Jadi kursus manajemen di 16, kursus teknik di 15 gitu. Kembali itu kan karena manual pakai menggunakan versi lama, ya kita nilai pakai versi lama aja. Gitu aja. Nanti kalau 16 ada W1 itu tambahan bonus aja. Menolong. Oke. Sertifikat nggak ada di 16 yang versi lama yang lu periksa sekarang itu adalah diklat manajemen. Udah, itu aja, udah. Nggak usah diubah versi yang lama itu nggak usah diubah. Ya. Iya, betul. W4 dan V10 ya. W1 ya menurut Simponi dia harus ditambahkan, dia tambahan bonus untuk menolong kalau dia kurang-kurang nilai W1. Kalau nilai W1 cukup ya sudah, forget it, jalan aja. Kalau kurang ya boleh tambahin W1-nya. Ya. Ya sertifikat, ya itu sertifikat ini maksud diklat itu lah, diklat 16 lah. Iya, 16. Ya nanti untuk maksudnya mengacu kepada Simponi nanti kan gitu ujung-ujungnya. Sekarang nilainya pakai versi lama tapi tambah bonus W1 di 16 gitu. Ya. Oke. Ya, good. Oke. Maaf Bu, itu Pak Sunan mau konsultasi. Aman, Oke, Pak, kita mulai ya Bu. Maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi
Satu-satu udah nggak ada masalah, tinggal data pribadi, tinggal masukin sesuai dengan arahan, tinggal isi saja. Saya kira nggak ada masalah, Bu ya. Langsung masuk 1-2. Nah, 1-2, oke. 1-2 seperti biasa, tinggal ini pendidikan S1, nama pendidikannya, Fakultas Teknik apa, seperti biasa nggak ada masalah. Mungkin periodenya yang perlu, Bu, periodenya sama indeks prestasi yang diperoleh itu tetap muncul sama seperti biasa. S1, kemudian jadi apa, Indeksnya kotanya. di mana, Pak? Kenapa? Indeksnya, IPK-nya diisi di mana, Pak? Terus scroll. Nah, itu muncul. Sudah. Itu udah. Ini tahun lulus. S1, S2, S3. Kemudian judulnya di sini tulis, ketik. Judul skripsinya. Kemudian kasih uraian singkat padat mengenai tesisnya itu. Karena ini nanti tercatat, nanti di Simponi akan tercatat di dalam database. Kalau nanti diklik, semua orang sarjana itu akan muncul ini. Uraiannya apa, skripsinya, tentang apa akan muncul. Indeks prestasi ya di sini. Ini sudah betul contohnya. Clear ya Bu ya? Nggak ada masalah ya Pak ya? Oke, kita lewat. Oke, lanjut ke 1-3. Langsung scroll aja langsung. Masuk ke 1-3. Nah, oke. 1-3 seperti biasa. Kelewatan, oke. Ya. Nama organisasi profesi dan organisasi lainnya yang dimasuki. Ini nilainya W1. Nilainya W1. W1 itu adalah kode etik, ya, tentang kode etik W1 itu. Jadi nanti masukkan pertama mungkin kalau mau masukkan pertama karena kita anggota PII, organisasi yang pertama masukin PII juga boleh, PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, mulai tahun berapa gitu, tahun berapa masuknya, kalau ada nomor anggotanya. Kemudian ini, tolong di scroll ke bawah, bekuan kompetensinya. Nah, untuk PII, mohon dicatat ya, untuk PII, bakuan kompetisinya adalah W1, seperti di bangkuan posisi yang pertama ini dimuncul di situ, nanti di kliknya itu W11 sama W12 itu seluruhnya dimasukin. W11 dan W12 seluruh bakuan kompetisinya masuk diklik nanti di Simponi. Jumlahnya 13. Jumlahnya 13. Iya, Pak. Jangan kurang ya, masukin semua aja. Karena semua menyangkut berkaitan dengan kode etik W1. Jadi kalau Bapak-Bapak sebagai organisasi PII atau Perhapi, kalau PII itu harus 13 ya. Jadi seluruhnya masukin aja. Yang W11 ada 5 biji, W12 itu ada 8 biji. Jadi pas jumlahnya 13. Masukin semua. Oke? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau catat juga untuk non PII di luar organisasi PII bakuan kompetensinya itu hanya 9. Semua W1 9. Ya, pilih aja yang paling cocok itu di antara 13 ini.
tinggal kurangi 4 gitu, jadi 9 ya. Cukup 9 aja yang paling relevan lah dengan kurs itu. Non PI kali 99 bakuan kompetensi. Nah, jadi kembali organisasi yang dimasukin itu adalah organisasi profesi dan organisasi lainnya. Jadi semua organisasi yang bapak-bapak dan ibu-ibu pernah masuk di dalamnya sebagai anggota atau sebagai pengurus, klaim sana. Tahunnya disesuaikan ya, mulai sejak mahasiswa pun boleh, Bu. Sejak mahasiswa, misalnya organisasi himpunan mahasiswa, boleh dimasukkan. Tahun berapa, sampai berapa, sebagai apa sebagai anggota biasa, atau sebagai pengurus, masukin di situ. Kalau sebelum S1, nanti nilainya akan dikalikan 50%. Kalau masih mahasiswa. Ya, Bu? Pak Gede, mohon izin Pak bertanya. Ya. Pak Gede, misalkan nih, saya kan ceritanya Pak mau dari IPP ke IPM nih. Ya. Pengisian pipe saya itu Pak, mulai juga dari mahasiswa. Oh iya, ya, diulang kumulatif, ya. Diulang siap. dari awal sama. Jadi Makasih dengan banyak, tambahannya. Pak Gede. Setelah IPP dan IPM tambahannya langsung diisi semua. Oke. Semua organisasi. Ada pertanyaan lagi, Bu? Bapak, kalau nggak ada, clear ya organisasi ya. Jadi asal non PII, bakuan kompetisinya 9 biji, pilih yang sesuai. Kemudian Tidak mau satu mau yang unmute, jadi tidak usah unmute. Satu masukkan dekat jadi semua. Iya, tidak usah nih kau ganti-ganti. Saya unmute. Kita mute nih Kak, unmute nih kita. Ini Pak, kalau organisasi non profesi Pak, kayak organisasi kemasyarakatan begitu Pak. Masuk. Itu berapa bakuan kompetensinya ya Pak? Sama 9. Non PI semua 9. Masukin semua. Ya Pak, siap Pak. Periode tahunnya jangan lupa, kemudian posisinya anggota biasa, anggota pengurus atau pimpinan. Itu ini 3 kategori itu, ini harus diisi nanti. Sebagai anggota biasa atau sebagai anggota pengurus atau sebagai ketua atau pimpinan. Nanti nilainya lebih tinggi. Oke? Kalau sudah clear, lanjut. 14. 14 tanda penghargaan yang diterima ini yang termasuk kategori yang dimaksud dengan tanda penghargaan di sini adalah contoh gampangnya kalau pegawai negeri misalnya tanda setia karya setia apa sih namanya, pokoknya setia 10 tahun dapat penghargaan, 20 tahun dapat penghargaan, 30 tahun dapat penghargaan. Itu kalau di pegawai swasta ada begitu juga boleh, misalnya 6 tahunan atau 8 tahunan ya oke, itu masuk. Nah, di samping itu penghargaan lain adalah ini yang personal ya, bukan grup yang personal. Misalnya Ibu sekali waktu diundang sebagai pembicara kehormatan di kampus A misalnya gitu. Bicara. Nah, dari situ kampus memberikan penghargaan, itu bisa diklaim. Kalau misalkan atau Pak diundang oleh perusahaan yang ngasih ceramah di satu perusahaan misalnya itu oke, itu bisa diklaim. Pak, kalau misalkan di luar dari tambang misalkan Pak mendapatkan penghargaan apa misalkan contohnya? Apa ya? Selain ditambang, Pak. Yang jelas itu penghargaan artinya yang secara non ini teknik, kan Pak. Misalnya penghargaan Kalpataru, waduh ya masuk. Oh, siap. Nah, gitu. Apa saja yang artinya yang spesifik yang Ibu atau Bapak peroleh secara personal, secara pribadi dianggap diapresiasi gitu khusus. Bukan penghargaan ini ya, ada kemarin kan banyak yang salah mengklaim dia ikut seminar dapat tanda peserta, itu bukan penghargaan, itu nggak usah kan itu. Oke. Pak, mohon bertanya Pak. Ya.
Kalau penghargaan ini membawakan satu materi di kampus lain, Pak, gimana, Pak? Materi maksudnya dalam rangka apa itu? Seminar, diundang sebagai pembicara? Pembicara, Pak, terkait masalah kurikulum. Sebagai di kampus lain diundang sebagai pembicara, boleh diklaim, boleh. Sebagai Artinya salah satu diapresiasi karena Bapak diundang sebagai narasumber gitu, dianggap Bapak punya ini, dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman Bapak bicara di suatu forum itu diapresiasi, boleh dengarkan. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Udah lanjut? Lanjut Pak. Oke, lanjut. Sekarang ke 15. Maaf sebentar. Oke, 15. Nah, ini di 15 berbeda dengan versi lama. Jadi kursus di 15 ini seluruh kursus, baik kursus teknik, keteknikan maupun non teknik, manajemen, masuk ke 15. Ya, diklaim di 15. Saya ulangi ya. Semua kursus, apapun jenis kursusnya itu, kursus keteknikan, non teknik, termasuk manajemen gitu, manajemen, finance, apapun itu masuk di 15 semua. Mungkin klaimnya yang teknik dulu lah semua, mulai dari tahun urutan tahunnya juga supaya urut gitu, tahun berapa, judul kursusnya apa, berapa lama, berapa jam gitu, apa antara 0 sampai 36 jam atau 36 jam sampai 100 jam atau di atas 100 jam itu ditulis. Judul kursusnya apa gitu, Teknik semua dulu ya. Kemudian oke, coba lihat nah. Oke. Kemudian kasih uraian singkat tentang apa di kursus itu untuk melihat ininya. Tingkatan kursusnya ada yang dasar, ada yang fundamental itu yang basic dasar, ada yang tingkat advance atau lebih maju, tingkat lebih tinggi. Itu juga perlu dicantumkan ya itu. Oke, sama jamnya. Nanti kursus teknik dulu semua, kemudian kursus manajemennya di bawah selanjutnya. Urutan tanggalnya sama, tingkat dasar atau tingkat advance gitu. Nah sekarang yang penting ini, karena semua kursus digabung di 15, akuan kompetensinya mohon dicatat aja ya, saya bacakan ya. Untuk diklat teknik, kursus keteknikan, W2-nya itu adalah W2.1.5, W2.2.1, W2.2.2, W2.2.3, W2.2.4, W2.5.2, W2.5.3, W2.5.4. Nah, di antara itu pilih hanya 5 aja. Mana yang paling cocok? 5 diklaim 5 aja. Ya, Pak. 5 ya. 5 di antara itu yang cocok, yang paling pas lah. Itu yang bagian kursus tekniknya. Nah, kalau kursus manajemennya itu W2-nya sama dengan yang pertama, ya. W2-nya ada diklaim hanya 5 biji juga, atau saya sebutin aja. W2.2.1, W2.2.2, W2.2.3, W2.5.2, W2.5.4. Oh iya. Ya, itu di 5. Kemudian
W4-nya, tambah 4 sekarang, W4, W4.1.1, W4.1.2, W4.1.3, W4.1.4, W4.1.5, W4.3.1, W4.3.6. Ini ada berapa nih? 7 ya? Ada 7, pilih 5 di antara itu. Pilih 5 di antara itu. Berarti manajemen ada 10 Pak ya, bantuan kompetensinya. Ya, nanti di manajemen ini bukan, ini pilih ya 10 yang dicantumkan. W2 dan W4-nya masing-masing 5. Masing-masing 5. Ya, Pak. Sekarang tambahan P10. P10 tambahannya. P10-nya ya. Ya, Pak. P.10.1.1, P10.1.2, P10.1.3, P10.1.4, P10.2.1, P10.2.2, P10.2.5. Itu pilih 5 di antara itu. Oke. Nah, jadi gitu. Kursus teknik hanya W2. Yang tadi yang pertama cuma 5 biji, pilih di antara itu 5. Kalau kursus manajemen ketiga-tiganya W2, W4 dan P10. Ya, Pak. Ya. Oke, clear. Nah, sekarang 16. 16 ini judulnya bukan sertifikat, sorry. Judulnya betul, sertifikat kompetensi dan bidang lainnya yang relevan, yang diikuti. Sebenarnya gini, sertifikat ini adalah sertifikat yang diperoleh dengan mengikuti kursus yang cukup intensif dan ada ujiannya. Artinya ada istilah lulus sama tidak lulus. Karena ini menyangkut sertifikat kompetensi. Kalau dinilai mengikuti kursus, kalau dinilai belum cukup kompetensi, Anda nggak dapat sertifikat, nggak lulus. Nah, gitu. Berarti akan Nah, kursus yang ya? begitu yang ya sertifikatnya itu. Di judulnya ini judul nama pendidikan sebenarnya ini salah, headingnya salah, di judulnya salah. Nama kursus apa nama sertifikat gitu sebenarnya yang paling tepat. Kayak POP. Pendidikan dan pelatihan itu judulnya di situ. Sebenarnya judul adalah nama sertifikat, apa nama sertifikatnya. Misalnya di tambang kan ada sertifikat kompeten person gitu ya. Pernah Bapak dengar ya? Nah, itu bisa kompeten person. Jadi sertifikatnya sertifikat kompeten person. Nah, itu disebut di bidang apa? Gitu, kasih penjelasan, kasih uraian singkat. Nah, itu termasuk sertifikat. Kemudian kalau sertifikatnya itu teknik, di bakuan kompetensinya itu adalah tunggu dulu. Saya bisa bacain aja sama. W1 W1-nya W1-2.1, W1.2.2, W1.2.3, W1.2.4, W1.2.5, W1.2.6. Pilih 5 di antara 6 ini. Nah, kemudian W4-nya sama dengan yang di 15. Oh iya, Pak. Ya. Demikian juga P10-nya sama dengan di 15. Ya, copy paste aja yang dari situ sama persis.
W4-nya sama dengan di 15, P10-nya sama dengan masing-masing 5 baris, 5 biji. Nah, satu lagi yang penting, di sertifikat ini, kan sertifikat diberikan kalau setelah mengikuti training atau kursus. Nah, misalnya seperti contoh tadi, kalau di training mengenai competent person, judul trainingnya itu disebut di 15, ya, mengikuti kursus competent person sekian jam, bla bla ikut sama. Itu di situ juga dimasuk, diklaim di 15. Di sertifikat juga diklaim, tapi nama sertifikatnya bukan kursusnya. Ya. Kalau di 15 judul kursusnya disebut, di 16 sertifikatnya disebut, nama sertifikatnya disebut. Oke? Jelas ya? Jelas Pak. Ya Pak. Berarti Oke. kayak POP gitu ya Pak? Ya, POP termasuk. Ya, Pak. Misalnya kalau Anda mengikuti juru ledak kelas 1 misalnya itu. Kan ada ujiannya tuh. Itu boleh masuk. Di trainingnya masuk, di 15 masuk, di sertifikatnya masuk. Sertifikat juru ledak kelas 1 masuk. Satu nama pelatihannya, satu nama sertifikat. Misalnya ada sertifikat perencanaan tambang jangka panjang gitu misalnya itu. Itu ada sertifikatnya dari Perhapi. Di kursusnya disebut, kursusnya sekian jam ngikutin, di sertifikatnya disebut sertifikat ahli perencanaan jangka panjang. Nama sertifikatnya. Oke? Clear ya? Ya Pak. Oke. Kalau kita lanjut ke sekarang 21. Nah, 21 ini referensi. Jadi misalkan Bapak-bapak dan Ibu menyebutkan referensinya 4 orang. Kalau 3 orang nanti nilainya lebih rendah. Kalau 4 orang udah nilainya sudah maksimal. Kalau referensinya nanti dinilai misalnya minimal IPM atau IPU gitu lebih tinggi lagi, atau guru besar gitu ya akan nilainya lebih ini. Karena ada range penilaian referensinya ya. Minimal 4 lah. Oke, clear? Sekarang 22. Nah, di 22 ini mohon dicatat. 22 itu pertama yang Bapak Ibu harus tulis adalah pengertian Bapak dan Ibu-ibu tentang kode etik. Apa yang Anda ketahui tentang kode etik itu ditulis, boleh ngambil referensi, boleh copy paste. Kemudian yang kedua harus muncul juga pendapat, opini Anda terhadap kode etik. Jadi pendapat pribadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau bisa memberi contoh atau pengalaman sendiri tentang kode etik, apa itu pelanggaran kode etik, apapun yang berkaitan dengan kode etik, atau kalau tidak pernah mengalami, contoh orang lain pun diberi ada contohnya tentang kode etik atau tentang pelanggaran kode etik, itu diuraikan, dijelaskan itu. Nah, itu nilainya full. Kalau udah tiga-tiganya muncul itu full. Kalau cuma keterangannya singkat, cuma copy paste dari itu, ya nilainya rendah. Oke? Ada aturan mainnya Pak? Berapa kata atau bagaimana? Bebas saja? Bebas. Nggak perlu panjang-panjang, singkat, tapi padat isinya. Jadi ada unsurnya, ada unsur pengertian tentang kode etik, ada pendapat tentang kode etik, pendapat Anda tentang kode etik, dan ada cerita tentang pengalaman terkait dengan kode etik. Contoh pengalaman. Misalnya, saya dulu pengalaman saya contoh, saya ingat tahun 91-an begitulah pernah ada diminta mendesain satu perusahaan Join Indonesia Australia minta mendesain tambang emas kecil vein lead gitu dengan dia minta desain secara open pit gitu. Jadi feeling saya ini kelihatannya sudah tidak kayaknya kurang inilah, kok kurang logis lah. Tadi dia memaksa. Rupanya ada niat lain di luar itu. Dia ingin narik
investor dari luar biar uangnya masuk. Saya diminta semacam membuat laporan yang agak bagus. Nah, itu pelanggaran kode etik. Nah, artinya jangan sampai melanggar kode etik, misalnya memanipulasi data. Laporan yang tidak bagus dibuat jadi bagus, seolah-olah. Nah, itu pelanggaran kode etik. Itu contohnya. Oke. Nah, itu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke 3. Nah, ini yang paling penting. 3 ini di situ di dalam judulnya ini kan ada W2, W3, W4, P6, P7, P8, P9, P10, P11. Semua digabung di sini. Nah, jadi gini. Tetap di dalam mengisi 3 ini urut periodenya mulai sejak Bapak-bapak dan Ibu itu mulai kerja, setelah tamat S1 mulai kerja. Kalau Bapak-bapak Ibu sebagai dosen mulai masuk di perguruan tinggi, jabatan paling rendah itu kan asisten gitu ya. Asisten. Ya, Pak. Asisten dosen gitu ya. Asisten dosen, asisten gitu. Lektor kepala, profesor, betul ya? Betul ya urutannya ya? Ya, Pak. Siapa? Nah, jadi gini. Itu urut per tahun Anda sebutkan posisinya tahun ini sampai tahun ini masih sebagai asisten dosen. Kemudian di uraian jabatannya, tanggung jawabnya. Waduh. Nah, di uraian jabatannya tolong disebutkan. Nah, kalau sebagai dosen junior mungkin masih sifatnya kasih uraian singkat tapi mengcover tugas fungsi sebagai dosen. Tugas dosen utama yang umum membantu dosen dalam penyiapan bahan kuliah, membantu rencana penelitian, pokoknya kalau jabatan Anda diuraikan di situ. Sesuaikan dengan kepangkatannya. Kalau masih junior, asisten, dosen, dan asisten mungkin masih dianggap junior, mungkin masih perlu membantu dosen seniornya. Kasih uraian itu di apa namanya? Di uraian jabatannya itu, di uraian fungsinya. Peranannya di situ. Kalau lektor atau lektor kepala mungkin lebih senior, mungkin tugasnya mungkin lebih sudah lebih mandiri. Uraikan di situ. Apalagi kalau profesor misalnya sudah urusannya di samping juga menyiapkan pengajaran atau pembinaan, mungkin membimbing yang muda. Nah, sekarang urutan ininya, bakuan kompetensinya. Terima kasih. Sorry. Kok tidak ada? Gimana? Tata. Saya sudah tulis. Sorry. Oke. Nah, oke. Jadi oke. Bakuan kompetensinya bisa disesuaikan, pilih dari
W2 ya. W2-nya itu kok bisa nggak ada? Kemudian buat kita semua. Gimana saya nulis? Saya udah tulis. sorry. Bentar. Oh ini aja. Mantap. Maklum nggak punya sekretaris. Ya, Pak. Oke. Nah, W2 ya, W2. W2.1.5, W2.2.2, W2.2.2, oke, udah. W2.2.3, W2.2.4, W2.2.5, W2.2.6, W2.3.1. Nah, 4, 6, kurang 1 ya? Kurang 1. Itu usahakan itu 8. Nanti pilih satu di antara itu tambah 8 ya, 8. Tambahin 1. Cari yang paling pas loh, untuk dosen. Kemudian W3. W3-nya W3.1.2, W3.1.3, W3.1.4, W3.1.5, W3.1.6, W3.2.1, W3.2.3. 4, 6, 7. Ya, 7 jumlahnya. Jadi W3-nya 7 ya, jangan kurang. 7. Lebih boleh, kurang boleh, jangan. Ya, Pak. Yang paling relevan. Nah, kemudian W4 sekarang. W4 W4.1.1, W4.1.3, W4.1.5, W4.4.1, W4.4.2. Pilih 4 di antara 5 itu. Nah, sekarang P. P untuk dosen ini adalah P6. P7 nggak cocok, P10 juga kurang pas. P6 yang cocok. Karena ada unsur penelitian. Untuk dosen, P6.1.1, P6.1.2, P6.1.3, P6.2.1, P6.2.3. Udah 5. Jadi harus ada W2, harus ada W3, harus ada W4, harus ada P6 ya kalau dosen. Kemarin ada dosen dari Trisakti mau mengupdate dari IPU. Udah saya jelasin 2 kali dia revisi simponinya, minta di unblock, direvisi, masih salah. Dia klaim 48 ini klaimnya nomornya, tapi hampir 20 dari 48 itu nggak ada unsur P-nya. Ada lagi nggak ada unsur W3-nya, cuma W2 banyak gitu. Ya nggak bisa. Kalau nggak lengkap dia ada W2, W3, W4 dan P. P itu pilihan gitu, nggak bisa gitu, harus karena ada kriterianya. Jadi otomatis di simponinya ditolak. Itu contoh ya. Oke, ada pertanyaan W3?
Kalau selain dosen Pak, kayak proyek konsultan. Oh iya, masukin. Jangan, saya lupa saya. Itu rutin dosen. Sekarang rutin pekerjaan proyek, pekerjaan keinsinyuran itu lebih penting. Ya. Kalau pekerjaan keinsinyuran, mungkin nanti P-nya, P6-nya diganti dengan P7. P6 jadi P7. Ya. Kalau ada yang misalnya berkonsultasi dengan klien gitu, memberikan ini pekerjaan, P6 diganti dengan P7. Kalau dosen P6. Pekerjaan proyek-proyek itu di luar, kerjaannya bisa P7. Sama jumlahnya 5 ya, P-nya juga 5, harus 5. Tetap W2, W3, W4 itu harus ada. Ini cuma apa namanya untuk dosen bakuan ini. Kalau misalnya pengerjaan proyek ada yang lebih pas di antara ini boleh ganti. Yang 8 itu pokoknya 8, W2, W3 7, W4 itu 4. P-nya bisa P6 atau P7 atau P10, mana yang lebih cocok, boleh. Jumlahnya cepat 5. Ya. Oke, clear ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, tanya Ya. Pak. Ya Pak. Pak, kalau proyeknya lebih ke manajerial Pak, itu diklaim di sini juga atau misalnya manajerial, tapi langsung berhubungan di ke bidang teknik? apa Pak? Di bidang masih berkait dengan keteknikan, keinsinyuran. Mungkin korporatnya iya, kliennya iya, korporatnya, atau gimana Pak? Kalau tidak terlalu berhubungan ya? Ini hanya yang berhubungan dengan keinsinyuran Pak ya? Iya. Ini pengalaman keinsinyuran Pak. Oke Pak. Di 3 itu pengalaman keinsinyuran. Kalau misalnya manajerial, kalau Bapak mengajar, misalnya mengajar di kelas tentang manajemen itu masuk di nanti pengalaman mengajar. Oh, bukan di sini Pak ya? Bukan di sini Pak, bukan di sini teman. Nanti ada pengalaman mengajar. Sama tadi Pak, jadi ambigu nanti misalnya diundang sebagai narasumber, apakah nanti diklaim di penghargaan kayak tadi Pak yang Bapak maksud misalnya? Kalau ngajar kan lain Pak. Kalau mengajar, pengalaman mengajar yang Bapak klaim. Kalau diundang sebagai pembicara tamu, misalnya cuma sehari atau 2 jam, 3 jam itu di satu forum, apa itu kampus, apa itu perusahaan, Bapak pembicara tamu khusus gitu, nah itu penghargaan. Bukan mengajar itu Pak, penghargaan itu. Kalau mengajar khusus training, misalnya Bapak ngajar 4 jam atau 6 jam, misalnya atau 8 jam, bahkan atau 2 hari, gitu, bisa pengajar tunggal, gitu, bisa Bapak pengalaman mengajar yang diklaim di situ. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Ada lagi Pak? Kalau tidak, kita lanjut. Ya Pak. Kita lanjut sekarang ke 4. Di scroll aja. Nah, ini judulnya pengalaman mengajar pelajaran keinsinyuran dan atau pelajaran tentang manajemen dan atau pengalaman mengembangkan pendidikan atau diklat. Bapak sendiri mengelola diklat, menyelenggarakan diklat atau mengembangkan diklat, itu juga bisa diklaim. Pengalaman mengajar tentang keinsinyuran atau tentang manajemen, atau Bapak sebagai mengelola diklat, menyelenggarakan diklat, itu juga boleh diklaim di sini. Nah, hanya bakuan kompetensinya itu hanya P5 saja. Ini nggak benar ini. W2, W3, W4, P5. W2, W3, W4 itu nggak ada. Hanya P5 aja. Nah, ini simponinya juga masih salah ini. Hanya P5 yang dinilai. Jadi P5-nya mungkin kalau dosen masih junior barangkali P5-nya P5.1.1, P5.1.2, P5.2.1,
P5.2.4, P5.2.5. Kalau dosen yang sudah agak senior, agak sampai senior, mungkin P5.1.1 sama, P5.1.2 sama, P5.2.1 sama masih. Nah, coba yang bedanya P5.2.2, P5.2.6. Mungkin yang lebih agak senior. Nah, ini hanya ini apa arahan ini saya. Kalau Bapak membaca lebih pas saya ini boleh ditambah modifikasi. Jumlahnya hanya 5 ya. Cuma 5 baris. Oke. Ya, Pak. Kita lanjut ke 5. Scroll ya 51. Yang pengajaran ini sorry, dokumen Pak. pendukung. Sorry. Yang tadi kan mengajarnya tolong tetap diisi Pak ya. Berapa SKS itu berapa jam itu kasih. Itunya diisi pengalamannya. Supaya nanti ada nilainya, nanti PQR yang di dalam nilai itu nanti berbeda dengan kalau 1 SKS dengan 2 atau 3 SKS beda. Oke, lanjut. Ya, Pak. Lanjut, Sekarang 51. 51 publikasi. Karya tulis di bidang ini khusus nih. Karya tulis di bidang keinsinyuran yang dipublikasikan. Jadi Bapak punya tulisan dimuat di majalah atau di apapun itu ininya medianya. Itu bisa tingkatnya media lokal di sekitar kota atau di sekitar kampus itu dianggap lokal. Kalau di secara nasional di seluruh Indonesia itu di misalnya di forum PII atau di forum Perhapi atau di forum seminar nasional itu dimasukin dalam proceeding misalnya itu skalanya nasional disebut. Atau muncul misalnya di jurnal internasional itu disebut ditulis itu. Misalnya dimuat di majalah atau jurnal internasional ditulis. Nilainya lebih tinggi nanti. Ini khusus karya tulis di bidang keinsinyuran. Oke. Ininya W-nya W4 ya. Bakuan kompetensinya karya tulis. Siapa? W4.4.1, W4.4.3, W4.4.6, W4.5.2, W4.5.3, W4.5.6, W4.4.2 ada tambahan. Jumlahnya itu adalah karya tulis yang dipublikasikan kali 8 ya, 8. Tadi cuma 7, Pak. Nanti boleh dicari lagi tambahannya situ yang paling pas lah. Nanti tinggal klik aja situ. 8. Siapa? 8 ya. Oke. Habis itu dan kasih uraian ya sedikit tentang apa, kasih uraian itu yang jelas. Uraiannya. Sekarang masuk ke 52. Makalah atau tulisan yang disajikan dalam seminar. Jadi Bapak presentasi. Itu nilainya juga bakuan kompetensinya juga W4. Tapi Bapak presentasi di satu seminar atau lokakarya atau workshop bersama lokakarya. Oke. W4 ininya sama. Bakuan kompetensinya sama dengan 51. Ya.
Berarti kalau dia dipublikasikan dan di seminar dipresentasikan Pak, masuk dua-duanya ya Pak? Dua-duanya masukin. Dipublikasikan ya, di seminar dipresentasikan ya, masuk dua-duanya. Biar bisa. Nah, sekarang ke 53. 53 ini seminar lokakarya keinsinyuran yang diikuti. Keinsinyuran ya yang diikuti ya, bukan yang lain. Keinsinyuran. Bisa secara offline, secara online pun bisa dimasukkan. Asal dijelas disebut judulnya apa, seminarnya apa, kapan itu udah, tanggal periodenya harus dimasukkan. Seminar yang diikuti. Ini W2-nya, ini W2 nih ya. W2-nya ya, kali 6. Bakuan kompetensinya kali 6. W2.1.5, W2.1.6, W2.2.1, W2.2.2, W2.2.4, W2.2.5, W2.2.6. Ini 7 hamil 6 di antara 7 ini. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang 54. 54 ini karya temuan atau inovasi atau paten yang Bapak-bapak atau Ibu peroleh. Ini bakuan kompetensinya masuk P6 nih, P6. Jumlahnya 5. Jadi P6.1.1, P6.1.3, P6.1.4, P6.2.1, P6.2.2, P6.2.3. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang yang terakhir yang bahasa. Bahasa ini guidance-nya itu W4, nilainya W4. Jadi masukkan bahasa yang Bapak Ibu kuasai, yang kira-kira diperlukan atau dipakai di dalam melakukan praktik keinsinyuran. Yang jelas, yang umum itu bahasa Indonesia jelas, bahasa Inggris mungkin yang umum. Kalau ada bekerja di satu daerah yang memang komunikasinya membutuhkan bahasa lokal, ya boleh dimasukkan satu lokal. Karena berkaitan dengan komunikasi dengan orang lokal yang kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, nah itu perlu berkomunikasi. Nah itu dinilai bahasa lokalnya, bahasa daerah, gitu disebut bahasa daerah. Kalau misalnya tidak ada ya 2 bahasa Inggris sama bahasa Indonesia minimal itu masuk. W-nya W4.4.1, W4.4.2, W4.4.6, W4.5.1, W4.5.2, W4.5.3, W4.5.6. Pilih 6 di antara ini. Jelas ya, Bu ya? Oke. Kalau ada pertanyaan, ini sudah semua mengcover semua. Ada pertanyaan? Kalau ini Pak, apa website masuknya itu yang ini? Nah, yang masuknya itu di tutorial 1 ya.
Saya sendiri belum pernah karena saya sudah anggota. Saya malah belum pernah langsung ini. Jadi Bapak langsung ikutin tutorialnya itu. Kalau ada kesulitan atau ini langsung telepon si itunya, penjaganya di situ, operatornya di LSKI. Ya. Pengalaman saya dulu waktu mau nginput mengaktifkan anggota, ijazah S1 harus disiapkan. Nah, ini fotokopi file ijazahnya kalau bisa ada batasan ininya tuh, batasan berapa kilobyte gitu, ada batasannya. Kalau terlalu besar dia nggak masuk, mental dia nolak. Jadi mungkin perlu diatur lah, dikecilkan atau gimana, saya tekniknya nggak tahu tuh. Pas foto, KTP, ijazah S1, sama pembayaran itu biasanya syaratnya harus, kalau tidak lunas, kalau tidak salah satu nggak masuk, nanti disimponnya langsung mental ya, nggak bisa masuk, nggak bisa aktif. Nah, proses memasukkan sebagai keanggotaan itu nanti ikutin prosedur tutorial 1. Saya juga nggak familiar dengan itu karena belum pernah, karena saya nggak masuk anggota. Bapak langsung kontak LSKI, itu ada nomor telepon. Kalau bukti dokumennya Pak, semua harus ada ya Pak? Misalnya proyek. Bukti dokumen, kalau yang misalnya yang tebal-tebal nggak usah, yang penting judulnya saja misalnya. Kalau yang tidak ada dokumennya, Bapak pasti benar, nggak apa-apa, kan nanti di terakhir kan ada apa namanya, pernyataan di atas meterai bahwa ini benar kan, itu ada gitu. Jadi jangan ada yang bohong aja. Siapa? Ya. Bukti yang ada ya boleh dilampirkan aja yang tipis-tipis aja gitu. Ada lagi pertanyaan? Ini lagi Pak, kan misalnya kita ikut pelatihan sama-sama Pak, boleh tidak ureannya di copy paste gitu Pak? Apanya? Ureannya Pak. Oh boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Kita bersepuluh sama semua ureannya Pak, tapi pelatihannya sama. Ya mungkin bahasanya, gaya bahasanya diubah sedikit. Nggak nyontek 100%. Gaya bahasanya mungkin beda dikit lah. Pelatihan-pelatihannya cenderung sama Pak. Cetakan. Oke, apa lagi? Misalnya waktu ngisi FAEP biasanya juga kami begitu FAEP masuk, setelah diverifikasi oleh LSKI baru dikirim ke BK. Kami lihat, biasanya sebelum kami menilai, kami lihat dulu ke ininya. Kalau ada kekurangan atau kesalah, biasanya kami suruh perbaiki dulu. Daripada kalau kami udah nilai skor, tahu-tahu ada kesalahan baru suruh perbaiki, unlock, dibuka lagi sana di FAEP, tahu-tahu penilaian yang lama hilang. Mulai lagi ini, kami juga capek, sampai pengalaman 2 kali begitu. Kami yang kewalahan, jadi simponinya masih belum bisa menyimpan. Tapi sekarang mungkin sudah. Itu bolak-balik pengalaman kami itu selama ini menilai dengan simponi, capek juga jadinya. Karena itu ngekliknya kan banyak sekali. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Atau nanti sambil jalan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada hambatan, ada sesuatu, langsung nggak usah sungkan telepon saya aja, nggak apa-apa. Siapa? Terima kasih Pak Gede. Ya, siap lah.